Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Fitri Ningsih. Nomor peserta 201800358656. Nomor induk mahasiswa 13010224142. Prodi Pendidikan, Bimbingan dan Konseling LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada pagi hari ini, saya akan melaksanakan layanan konseling individual dengan pendekatan SFPC. Terima kasih. Waalaikumsalam. Silahkan duduk Mbak Fafa. Sudah Ibu tunggu. Iya, silahkan duduk dengan nyaman ya. Cari posisi yang nyaman. Makasih ya sudah datang. Gimana keadaannya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Tadi dari kegiatan apa? Baru datang sekolah, terus apa ya? Baru datang kelas ya, karena ini masih pagi ya. Kita memang sengaja ambil sesi konseling pagi karena lagi kelas meeting, jadinya kalau terlalu siang risik. Iya, dan juga ini Ibu sengaja mengambil tempat di lab komputer, nggak apa-apa ya? Iya. Soalnya kan ada tamu, jadi takutnya nanti di sela kita konseling malah tamunya datang malah mengganggu ya. Ya gitu Mbak Fafa, sesuai dengan rencana kita akan mengadakan konseling hari ini. Tapi sebelumnya seperti biasa, kita awali dengan berdoa dulu ya. Silahkan berdoa. Ya, berdoa cukup. Semoga dengan kita awali dengan berdoa, tujuan yang akan kita capai di konseling hari ini bisa tercapai ya Mbak ya. Ya, gimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah sehat kok. Sehat ya. Tadi dari berangkat sekolah langsung ke sini. Oh iya. Iya gitu tadi karena kita rencanakan pagi ya. Iya. Hari ini juga ada kelas meeting. Jadinya kalau semakin siang semakin ramai. Iya betul. Ya, terima kasih sekali sudah pagi-pagi mau berkenan hadir mengikuti konseling dengan Ibu ya. Iya, Ya, Mbak Vanessa sebelumnya pernah konseling? Baru pertama kali? Iya, baru pertama kali. Karena baru pertama kali, Ibu pengen memastikan, meyakinkan kamu bahwa sesi konseling ini insya Allah bersifat rahasia. Kamu bisa mempercayai Ibu sebagai konselormu dan kamu pun sebagai konseli bisa terbuka harapannya ya, supaya masalah yang ingin kita selesaikan bisa diselesaikan, tergali dengan baik dan bisa diselesaikan. Nah, untuk menambah kepercayaan Mbak Vanessa pada sesi konseling ini, silahkan Mbak Vanessa bisa menandatangani surat pernyataan persetujuan. Mbak Vanessa setuju kan mengadakan konseling ini? Setuju. Ya. Silahkan dibaca dan ditandatangani. Jika ada poin yang mungkin perlu Mbak Vanessa tambahkan atau Bu ini tidak perlu, kayak gitu juga bisa kita perbaiki. Ya, dibaca dulu. Mbak Vanessa, Iya, Bu. jadi beberapa hari yang lalu Ibu mendapat informasi dari guru mata pelajaran dan dari kurikulum bahwa nilai Mbak Vanessa itu ada beberapa yang di bawah KKM. Nah, itu tuh jadi mereka tanya mungkin Mbak Vanessa sedang ada masalah apa kayak gitu. Memang begitu benar adanya? Iya sih Bu, akhir-akhir ini kayak lagi ya banyak yang dipikirin gitu lah Bu. Oh, banyak yang dipikirin. Kemarin itu dari kurikulum menyampaikan ada nilai fisika sama nilai matematikanya tuh turun banget kayak gitu di bawah KKM. Memang dalam pelajaran yang kayak berhitung gitu, apa ya, tahun-tahun ini tuh aku lagi kayak nurun banget. Begitu ya. Tahun-tahun ini? Iya. Semenjak aku sakit gitu lah Bu. Oh, semenjak kamu sakit ya. Berarti karena kamu sakit terus nilai kamu yang berhubungan dengan hitung-hitungan itu
kayak aku tuh kayak rumus tuh jadi ngeblank gitu. Oh, jadi ngeblank. Heeh. Hanya di itu soal-soal yang mengandung rumus atau hitung-hitungan? Ya itu cuma itu sih Bu, soalnya kan sering nggak berangkat, jadinya kalau pas penjelasan rumus tuh aku nggak itu kan nggak berangkat jadinya nggak tahu. Oh, gitu ya. Iya. Lah, tapi kalau belajar kamu belajar tidak? Belajar, tapi kan kalau belajar lewat HP aku tuh lebih apa sih kurang. Tapi padahal meskipun kamu tidak berangkat, kamu sudah mempelajari itu. Iya, Tapi tetap ternyata hasilnya kurang. tetap kurang ya. Iya. Kamu padahal sudah belajar tapi hasilnya tetap kurang. Oh, itu yang kamu alami ya. Iya Bu. Oh iya. Jadi Mbak Vanessa beberapa minggu yang lalu tahun ini ya? Iya, Di tahun ini sakit terus akhirnya jadi jarang berangkat. Iya, Terus jadi ketinggalan pelajaran. iya, Begitu kah? iya. Tapi sudah Mbak Vanessa kejar. Sudah, tapi ya gitulah Bu, kayak kadang ada yang mudeng, ada yang kurang mudeng gitu, kayak ada yang maksud, ada yang enggak gitu. Terutama yang di bagian perhitungan ya. Iya, Oh, iya. Tapi Mbak Vanessa juga suka kan dengan hitung-hitungan? Padahal ya, iya lumayan. suka ya. Iya. Cuma tapi kenapa gitu ya? Saya sudah ya ketinggalan, meskipun ketinggalan saya mempelajari itu. Saya Iya. sudah belajar tapi tetap hasilnya seperti itu Iya. ya. Itu menjadi masalah buat Mbak Vanessa? Ya, iya. Jadi masalah banget sih Bu. Jadi masalah banget ya. Kayak malah jatuhnya kayak jadi beban. Gitu. Beban ya. Dan Mbak Vanessa juga selain ibu dapat info dari kurikulum kan dari guru mata pelajaran matematika juga katanya pernah di WA sama Mbak Vanessa. Iya. Bu, saya kok kamu WA-nya gimana? Kayak apa sih? Aku kok kayak apa sih nurun banget sih, kayak nggak bisa mempelajari ini, kayak ketinggalan sama teman-teman gitu, nggak bisa nyimbangin teman-teman. Apa bisa nanti kalau bu guru jelasin pas waktu pelajaran jangan cepet-cepet gitu biar aku bisa ngimbangin teman-teman gitu. Oh, gitu ya. Iya, Mbak Vanessa jadi merasa ketinggalan dibanding teman-teman, padahal ya tadi sudah berusaha belajar tapi masih tetap ketinggalan. Itu kan di bidang yang perhitungan ya, mata pelajaran matematika, fisika gitu ya. Tapi kalau di mata pelajaran yang lain bagaimana Mbak nilainya? Kalau yang lain ya alhamdulillah Bu, maksudnya masih sama kayak tahun lalu gitu. Iya, maksudnya tidak ada penurunan atau di atas KKM, malah cenderung naik ya. Iya Bu. Oh iya, sekarang Ibu tanya ya, Mbak Vanessa kan tadi sudah menjelaskan bahwa Vanessa dalam kondisi yang ternyata nilai-nilainya itu menurun, terutama di bagian nilai yang mata pelajaran hitungan. Dan Mbak Vanessa merasa itu menjadi beban karena Mbak Vanessa merasa tertinggal dari teman-teman yang lain. Nah, kondisi seperti itu, jika diskalakan sekarang ya Mbak Vanessa, skala 1 sampai 10. Mbak Vanessa nyaman tidak di kondisi yang seperti itu? Tingkat kenyamanannya di posisi yang keberapa? Kalau misalnya kita posisikan skalanya 1 sampai 10 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tingkat kenyamanan Mbak Vanessa pada kondisi saat ini yang Mbak Vanessa rasakan berada di posisi skala berapa Mbak? Kalau Coba saya dilihat. sih kurang nyaman ya Bu, soalnya karena itu ketinggalan itu Iya. sih. Jadinya saya mungkin 4. Oh, sekarang berada di Iya. posisi 4 ya tingkat kenyamanannya ya. Iya, semoga nanti setelah sesi konseling ini ada perubahan ya Mbak. Ada peningkatan. Iya Mbak Vanessa, tadi Mbak Vanessa sudah menjelaskan tentang masalah yang Mbak Vanessa hadapi gitu ya. Ternyata Mbak Vanessa beban gitu ya, mempunyai beban bahwa kok aku tidak bisa seperti teman-teman yang lain gitu ya. Nah, ya itu yang menurut Mbak Vanessa menjadi masalah. Nah, dalam sesi konseling ini tentunya Mbak Vanessa punya tujuan tertentu gitu ya. Tujuannya Mbak Vanessa mau mengikuti konseling ini apa Mbak? Tujuannya kayak pengen bisa kayak teman-teman, terus bisa nggapai apa yang aku pengen. Iya. Apa yang kamu ingin? Ya pengen bahagiain orang tua. Bahagiain orang tua ya, mulia sekali ya. Nah,
Dalam posisi ini, seberapa yakin Mbak Vanessa bisa mencapai tujuan yang tadi Mbak Vanessa sebutkan? Ibu skalakan lagi ya. Iya. Jika itu skalanya 1 sampai 10, seberapa yakin Mbak Vanessa bisa menyelesaikan masalah itu? Jika posisinya dalam seperti ini. Menurut Mbak Vanessa itu masalah yang berat tidak? Ya lumayan berat sih. Berat ya bagi Mbak Vanessa ya. Seberapa yakin itu bisa selesai Mbak? 5. 5 ya. Iya. Sekarang berada di posisi 5 ya Mbak. Ya, coba ya kita bareng-bareng ya mencapai tujuan yang Mbak Vanessa tadi inginkan supaya bisa bareng-bareng seperti teman-teman. Iya. Tapi sebelumnya Mbak Vanessa, jika ibu sekarang berubah jadi Doraemon, ibu punya kantong ajaib nih ya, Iya. yang bisa mengabulkan seluruh harapan. Harapan apa yang ingin Mbak Vanessa penuhi? Harapannya aku pengen penuhi kalau ibu bisa mewujudin gitu. Iya, pasti ibu bisa mewujudkan nih. Kita kan berimajinasi, ibu bisa mewujudkan. Aku bisa kuliah di universitas yang aku pengen, terus ntar bisa sukses, bisa kerja, bisa membahagiain orang tua, keluarga gitu sih. Oh iya, kamu universitas mana yang ingin kamu tuju? Palingnya deket-deket sini aja sih Bu. Apa? Ya paling Unsur Unsur. atau Poltekkes. Jurusannya apa? Pengennya ke perawatan. Keperawatan ya. Oh iya. Lah, tadi kan Mbak Vanessa pengen jadi mahasiswa unsur keperawatan gitu ya. Hal apa yang sudah Mbak Vanessa lakukan untuk menggapai harapan tadi? Ya paling kayak nyari informasi-informasi gitu sih Bu. Nyari informasi. Itu yang dilakukan. Mbak Vanessa tahu informasi-informasinya? Belum banyak sih Bu. Belum banyak ya. Jadi itu ya, selain tadi Mbak Vanessa ingin seperti teman-teman, bisa seimbang dengan teman-teman, Mbak Vanessa juga ingin menjadi seorang perawat, mahasiswa keperawatan di Universitas Jenderal Sudirman. Ya, tapi tadi usahanya baru sebatas mencari informasi beasiswa. Ya, apakah hanya mencari informasi beasiswa itu bisa terwujud? Beasiswa? Ya itu sih sama diimbangin sama belajar sih Bu. Sama belajarnya ya. Selama ini Mbak Vanessa tadi belajar gitu ya, tapi ternyata kurang maksimal. sudah belajar, ada beberapa nilai yang ternyata masih sama seperti itu ya. Itu kira-kira kenapa ya? Nah, jadi gini Mbak Vanessa, tadi Mbak Vanessa merasa terbebani karena tidak bisa menyeimbangi teman-teman yang pintar, nilai fisika dan matematikanya tinggi gitu ya. Tahu nggak kalau masing-masing manusia itu punya kecerdasan yang berbeda? Ya tahu Bu. Tahu ya. Mungkin tidak kalau Mbak Vanessa ternyata mempunyai kecerdasan di luar bidang matematika itu. Ya mungkin sih Bu. Iya. Kira-kira apa? Aku ini sih Bu lebih suka ke kayak kegiatan sosial gitu. Iya. Tadi jadi perawat juga kegiatannya sosial ya. Memang kamu jiwanya mungkin sosial ya Mbak ya. Iya, jadi ya tadi Mbak Vanessa merasa sangat terbebani ketika tidak bisa sama dengan teman-teman yang pintar matematik gitu ya. Tapi ternyata Mbak Vanessa memang punya ketertarikan di bidang lain. Jadi masih ada kemungkinan bahwa Mbak Vanessa itu porsi kecerdasannya tidak melulu di bidang matematika. Mbak Vanessa bisa kembangkan potensi Mbak Vanessa yang di bidang sosial. Tadi Mbak Vanessa katanya sudah belajar gitu kan? Iya, sudah belajar, sudah pokoknya sudah berusaha untuk bisa seperti teman-teman. Tapi nyatanya ketika belajar hasilnya sama gitu. Memang Mbak Vanessa belajarnya seperti apa selama ini? Ya saya sih selama ini belajarnya kalau di rumah tuh paling lihat video gitu. Lihat video Sama terus baca buku gitu. baca buku. Sama
apa sih namanya, kayak nulis rumus-rumus dijadiin satu ntar dihafalin gitu sih. Iya, itu efektif. Ya, Maksudnya dari hasil yang sekarang ini Mbak Vanessa belajar dengan cara yang seperti itu. Mbak Vanessa suka cara belajar seperti itu? sebenarnya kurang sih Bu. Oh, sebenarnya Karena- kurang. karena aku sukanya tuh kayak dijelasin langsung secara dijelasin. langsung gitu, dan nggak kayak apa ya, cepet-cepet gitu kan. Ada guru yang kayak jelasinnya kayak cepet-cepet gitu. Jadinya aku kurang suka, maksudnya mungkin aku yang kurang nangkep gitu ya, kayak gitu Bu. Terus kemarin selama pandemi kan memang harus video gitu ya, Iya. nonton bukan video tapi daring, video call gitu ya. Iya, di YouTube gitu. Itu kalau dijelasin lewat situ masuk? Kan dijelasin. kurang Kurang ya. Berarti Mbak Vanessa itu akan lebih cepat menyerap informasi ketika dijelasin secara langsung dan Iya. tatap muka. Kayak lebih mantep aja gitu Bu. Oh gitu ya. Jadi Mbak Vanessa akan lebih cepat menangkap informasi, pengetahuan ketika dijelasin langsung bertatap Kan muka. kalau di YouTube gitu kan kayak cuma tulisan doang ya Bu. Iya. Nggak kayak maksudnya kan sama gurunya gitu kan, jadi kayak kok ini bisa sama ini kok bisa di sini gitu loh. Nggak ada kesempatan untuk bertanya langsung gitu ya. Iya. Oh iya, jadi mungkin itu juga bisa jadi penyebabnya ya Mbak ya. Iya Bu. Mbak Vanessa sadari nggak kalau ternyata oh iya ya, saya selama ini belajar seperti itu ternyata saya nggak mudeng karena saya lebih suka dijelasin. Tapi selama ini karena pandemi juga dan lain-lain, jadi saya belajarnya harus hanya lewat video dan buku gitu. Iya. Tapi pas di kelas sekarang sudah tidak itu ya, sekarang sudah bisa langsung 100%. Itu lebih Mbak Vanessa sukai ya. Dan gini Mbak, kalau Mbak Vanessa lebih suka untuk dijelaskan ketika tertinggal, kira-kira bisa nggak ya teman Mbak Vanessa ini menjadi salah satu alternatif ya Mbak ya? Bisa nggak teman Mbak Vanessa itu nanti bersama teman yang lain membentuk kelompok belajar gitu? Kan rumahnya jauh-jauh ya Bu. Maksudnya kayak aku di ujung kulon, temanku di ujung wetan gitu. Kan Gitu. kayak maksudnya kayak waktunya juga Sabtu Minggu, kayak maksudnya ada yang liburan lain itu, jadi kayak Kurang ya? tapi mungkin kalau di sekolah pada waktu istirahat gitu mungkin bisa, Iya. kayak di sekolah gitu mungkin bisa. Tapi mau? Tergantung anaknya juga sih. Iya. Tapi kamu sendiri mau meluangkan waktu untuk itu? Iya mau. Iya ya. Selagi nggak ada urusan yang lain, Iya. insya Allah mau. Jadi mungkin itu bisa menjadi salah satu alternatifnya ya Mbak ya. Iya. Ketika kamu memang tidak mudeng, kan tidak semua materi kamu tidak mudeng juga kan? Iya, Bu. Nah, ketika ada materi tertentu yang tidak jelas saat dijelaskan, kamu bisa minta bantuan teman kamu yang sudah bisa di bidang-bidang pelajaran itu. Sebenarnya gini sih Bu, aku tuh matematika wajib minat tuh bisa ngerjainnya. Iya. Tapi kalau soal cerita gitu tuh nggak mudengnya tuh kayak apa sih namanya, cerita ini tuh pakai rumus apa gitu loh Bu. Oh, gitu. Jadi kayak terjebak di situ. Nah itu ya. Jadi memang harus didampingi gitu ya untuk menjelaskan. Ini tuh maksudnya ini Iya, kayak gitu jadi ya. kayak kurang mudengnya di misal soal cerita gitu tuh kayak ini harus pakai rumus apa ya gitu. Tapi ntar kalau udah ketemu rumusnya tuh bisa Bisa ya. ngerjain. Berarti itu ya. Biasanya kalau udah ketemu rumusnya ketika kamu bertanya ke gurunya atau ke teman gitu ya. Ya paling tanya teman sebangku gitu. Nah, itu kan. Ini pakai rumus apa sih gitu. Berarti memang Vanessa itu lebih cepat akan menangkap ketika dijelasin secara detail gitu, tatap muka. Jadi ada kontak ya, entah itu kontak verbal atau dijelasin kayak gini ya. Itu akan lebih membuat kamu merasa mantap gitu ya, mantap ilmunya masuk gitu ya. Iya ya, itu salah satu alternatifnya tadi Mbak Vanessa juga sampaikan, juga bisa pas istirahat mungkin saya bisa menyempatkan waktu untuk bertanya dan minta penjelasan gitu. Kayaknya kalaupun kamu bertanya kepada guru via WA juga sama saja karena informasinya
lewat HP, Iya, WA itu kurang efektif juga gitu Iya. ya. Jadi ketika Mbak Vanessa sudah belajar tadi di rumah melalui video, melalui buku, ketika ada hal yang Mbak Vanessa tidak pahami, Mbak Vanessa berusaha bertanya kepada teman ya. Jadi tidak hanya merasa terbebani ketika tidak bisa gitu. Padahal aku sudah belajar. Nah, ternyata mungkin memang bukan belajar yang seperti itu yang membuat Mbak Vanessa bisa cepat menangkap informasi. Mungkin belajar yang memang dengan tatap muka seperti ini yang akan bisa membuat Mbak Vanessa lebih cepat paham. Begitu Mbak Vanessa? Gitu ya. Iya, Jadi nanti coba Mbak Vanessa cari teman yang kira-kira ini cocok untuk jadi teman, bukan hanya cocok gitu ya, tapi mereka mau dan bersedia untuk menjadi teman kelompok belajarnya Mbak Vanessa. Sudah ada sih Bu sebenarnya. Oh, sudah, Iya, ada. sudah langsung ada. Oh ya, saya kepikiran dengan ini gitu ya. Iya. Oh iya. Berarti memang kayak Mbak Vanessa tadi matanya langsung, oh iya ini gitu ya. Jadi kayak ada kelegaan kah? Iya. Ya lumayan sih. Lumayan ya. Sekarang Ibu tanya ya. Jadi tadi kalau dari Mbak Vanessa Ibu tanya, tadi tingkat kenyamanannya ada di skala 4 nih, ya. Sekarang dari beberapa hal yang sudah kita lakukan, beberapa hal itu, Mbak Vanessa masih merasa di nomor 4 kah kenyamanannya? Lebih naik sih Bu. Lebih naik ya, Iya. lebih bisa senyum ini. Tadi pas Ibu dengar Mbak Vanessa, sudah ada sih Bu temannya. Oh, berarti Mbak Vanessa langsung kepikiran, ting, oh aku bisa nih belajar sama ini gitu ya. Iya. Kalau sudah naik kira-kira di skala berapa Mbak Vanessa? Mungkin skala 8. 8 ya. Iya. Alhamdulillah nih sudah naik. Iya. Ya, jadi dari apa? Rasa nyaman yang tadi 4 karena itu sekarang sudah di skala yang 8. Iya gitu Mbak Vanessa ya. Jadi sudah di skala 8 dan Mbak Vanessa akan melaksanakan salah satunya mencari teman bersama teman untuk sama-sama belajar, sharing ya. Ketika Mbak Vanessa punya kelebihan di bidang sosial, Iya. kalau sosial berarti mata pelajarannya cenderung ke apa? Mungkin sejarah, terus PPKN, itu ya kamu Indonesia. bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga kamu mahir ya. Nah, kita bisa sharing di situ. Kamu minta diajarin matematikanya atau fisikanya, kamu memberi informasi tentang yang bahasa Indonesia. Jadi mereka pun tidak hanya mereka akan merasa terbantu juga kayak gitu ya. Ya mungkin kita bisa agendakan itu, rencanakan itu ya Mbak. Iya, Itu bisa menjadi alternatif solusi kamu. Dan kamu tidak hanya berpikir terbebani karena tidak sama dengan teman yang lain, tapi kamu itu sebenarnya punya potensi lain, tidak hanya di bidang potensi itu tidak hanya di bidang matematika atau fisika gitu ya. Ternyata kamu punya potensi lain di bidang sosial. Kamu juga pengen di keperawatan, itu juga termasuk bidang sosial kesehatan gitu ya. Ya meskipun itu di bidang kesehatan, tapi untuk menjadi perawat itu juga perlu jiwa sosial yang tinggi karena merawat orang lainnya. Kamu memang pengen jadi perawat banget ya? Iya, pengen banget. Iya, kamu raut mukanya pas iya Bu gitu. Mantep banget ya, pengen banget jadi perawat ya. Ya semoga tercapai gitu ya. Belajarnya mulai kita perbaiki cara belajarnya ya, biar tidak terus-terusan belajar tapi dengan hasil yang tidak seimbang dengan usahanya. Coba kita cari tahu lagi cara belajar mana yang paling efektif untuk Mbak Vanessa cepat memahami. Begitu ya Mbak ya. Iya Bu. Sekarang Mbak Vanessa sudah yakin bisa mencapai tujuan yang tadi disebutkan di awal. Tadi Mbak Vanessa pengen seimbang dengan temannya. Tapi seimbang dengan teman itu tidak melulu seimbang nilainya di bidang matematika fisika ya. Iya. Tapi seimbang itu bisa kamu juga di bidang yang lainnya. Kamu sudah yakin bisa menyelesaikan masalahmu? Bisa. Bisa ya. Sudah bisa yakin kamu tidak merasa terbebani lagi. Ya mungkin kalau masalah terbebani kita masih sedikit ya Bu. Karena aku itu sifatnya kayak
apa sih namanya, masih belum bisa ngilangin ego. Aku Ego yang- harus bisa gitu. Oh gitu. Ya Egonya memang. mungkin masih sedikit lah Iya. ada. Tapi dari yang Bu Guru tadi sampaikan, orang itu berbeda gitu. Ya saya sedikit lega sih Bu. Iya, Maksudnya, oh iya aku punya kemampuan di bidang ini. Berarti mungkin karena apa sih, nggak harus semuanya aku bisa gitu. Iya, jadi tidak harus ada pelajaran 10 harus kamu kuasai semua. Ya Iya. itu secara nilai memang harus tuntas gitu. Tapi kadang kalau kamu semuanya harus unggul di bidang semuanya, itu juga capek mungkin ya. Semuanya dipikir. Tapi pasti ada salah satu yang menonjol di antara itu. Iya. Begitu ya, Mbak Iya, ya. Bu. Jadi seberapa yakin sekarang kalau tadi kamu yakin bisa menyelesaikan masalahmu itu di tingkat 5, sekarang kamu berada di tingkat keberapa? 8 Bu. 8 ya? Iya. Iya, jadi yakinlah sudah naik nih dari 5 ke 8. Iya. Berarti kamu sudah punya kepercayaan bahwa aku bisa menyelesaikan masalahku nih. Meskipun masih ada ego yang aku harus bisa, itu memang mungkin bisa menjadi penyemangat ya, biar kamu tidak pasrah dengan kondisi. Iya. Ya. Karena bagaimanapun juga meskipun kamu tidak pandai di bidang tadi matematika, tapi nilai tuntas KKM harus tetap tercapai sih ya Iya. untuk akademiknya. Jadi tadi penting juga kamu punya ego yang luar biasa. Aku harus bisa, itu juga perlu untuk tetap ditanamkan karena biar menjadi semangat kamu tidak hanya pasrah dengan keadaan. Iya. Begitu Mbak Vanessa? Iya Bu. Ya, luar biasa tadi ya. Jadi kayak Mbak Vanessa itu sebenarnya tadi tujuannya pengen meyakinkan diri gitu ya, pengen bisa meyakinkan diri bahwa aku bisa, kamu ragu tadi dengan diri sendiri, aku bisa nggak sih sebenarnya gitu. Tapi ternyata tadi di skala 8 Mbak Vanessa yakin bahwa oh iya aku bisa gitu Iya. ya. Semua orang tidak sama, aku tidak pandai di bidang matematika sama fisika, tapi aku punya ketertarikan di bidang lain yang bisa aku kembangkan. Iya. Terus tadi juga sudah menemukan teman yang kira-kira bisa diajak sharing belajar, Iya. biar belajarnya lebih efektif dan nilainya bisa kembali naik. Kembali Ya, iya, begitu ya. Ya, luar biasa sesi konseling kita. Tadi Mbak Vanessa sudah ada perubahan kenyamanan dalam menghadapi masalah yang Mbak Vanessa sedang alami dari skala 4 ke skala 8 ya. Iya. Benar begitu? Iya. Iya ya, sudah menemukan teman, sudah menemukan cara belajar yang mungkin bisa lebih efektif, sudah tadi sudah bisa yakin bahwa aku bisa menyelesaikan masalahku gitu ya. Ya. Terus terima kasih ya, tadi sudah begitu banyak yang disampaikan baik dari Mbak Vanessa atau Ibu gitu ya. Iya Bu. Ibu rasa ini adalah sesi konseling yang luar biasa. Sekarang bagaimana perasaan Mbak Vanessa? Perasaan saya lebih lega sih Bu, lebih enakan lah. Lebih enakan. Kenapa bisa lega dan enakan? Ya karena aku lebih percaya diri dan apa sih namanya, aku lebih sadar kayak aku tuh nggak harus bisa dalam semua hal gitu. Iya ya. Tapi ya masih ada sedikit sih kayak ya gitulah pokoknya bertentangan sama egoku gitu. Iya, kayak pertentangan tadi yang kayak ego yang aku harus bisa gitu ya. Tapi itu sudah Lumayan lega lah. lumayan lega ya. Ya, syukurlah ya. Berarti adakah pengalaman berharga yang Mbak Vanessa dapatkan dari sesi konseling kita? Ya, pengalaman Yang mungkin berharga. yang baru Mbak Vanessa, oh ternyata gini ya gitu. Udah. Apa sih namanya, kayak aku tuh jadi tahu kayak yang tadi saya sampaikan, apa namanya, cara belajarnya tuh bisa diubah. Oh iya ya, biar lebih efektif Biar menyerap lebih efektif, informasinya ya. biar aku lebih bisa gitu. Jadi kayak aku tuh harus ngerubah cara belajarku biar nilaiku nggak turun gitu. Iya, sesuai dengan
cara belajar sesuai dengan bagaimana dirimu gitu ya. Jadi belajar tidak melulu hanya dari membaca, apa sih namanya? menonton. Kayak jadi belajarku itu nantinya nggak cuma-cuma gitu, kayak Iya ya. belajar tapi nggak masuk kayak percuma gitu. Iya, jadi tadi sudah menemukan cara baru yang mungkin bisa lebih efektif gitu ya. Ya Mbak Vanessa, masih luar biasa gitu ya. Sesi konseling ini terima kasih sudah bisa terbuka dengan Ibu gitu ya. Sudah mau menyampaikan masalahnya gitu ya, dan sangat komunikatif gitu. Mbak Vanessa mau menyimpulkan nggak pertemuan kita di sesi ini? Mbak Vanessa coba simpulkan. Dari apa sih namanya yang saya dapat kali ini tuh, kayak pikiran saya tuh kayak lebih terbuka, Bu. Kayak lebih terbuka untuk aku bisa. Iya. Aku tuh apa sih namanya bisa, walaupun bisa sukses walaupun nggak sama matematika sih. Iya, iya. Karena kamu juga tertarik di bidang sosial gitu ya. Pada kesimpulannya aku bisa meskipun tidak hanya di bidang itu gitu ya. Ada banyak bidang yang bisa aku tonjolkan gitu ya. Ya, begitu Mbak Vanessa. Sesi konseling kita sepertinya cukup sudah cukup gitu ya. Akan Ibu akhiri karena ini sudah hampir 40 menitan lebih gitu ya. Ibu akhiri sesi konseling kita hari ini ya. Tadi coba Mbak Vanessa, apa yang sudah kita diskusikan tadi, coba Mbak Vanessa terapkan gitu ya. Tadi yang sudah direncanakan untuk mengganti gaya belajarnya, terus meyakinkan diri bahwa ini masalah kamu bukan beban, hanya saja kamu punya kelebihan yang berbeda dibanding teman. Begitu ya. Ya begitu Mbak Vanessa. Ada yang mau disampaikan? Belum ada sih, Bu. Belum ada ya. Ya kalau belum ada, tadi kita awali sesi dengan berdoa. Kita akhiri pula dengan berdoa ya. Silahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Begitu Mbak Vanessa. Silahkan Mbak Vanessa bisa melanjutkan untuk aktivitas selanjutnya. Mungkin ada ikut lomba? Iya ada, Bu. Iya, nanti bisa ikut langsung mengikuti lomba. Terima kasih dari Ibu ya Mbak ya. Iya, sama-sama. Percayalah, insya Allah konseling ini sesuai dengan asas BK ada asas kerahasiaannya, jadi akan terjaga kerahasiaannya. Terima kasih juga sudah terbuka dengan Ibu ya. Bu. Saya juga terima kasih ya Bu, udah membantu. Iya, nanti kalau ada hal yang perlu kita bicarakan lagi, kita bisa adakan di sesi selanjutnya. Begitu ya Mbak. Terima kasih. Silahkan bisa kembali ke kelas dan mengikuti lomba. Terima kasih Mbak Vanessa. Terima kasih. Iya, silahkan.